Kita ini harusnya sebagai tuan rumah mampu mendesain sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan itu diikuti, terutama kegiatan intinya itu diikuti oleh para peserta dan mereka antusias terlibat dalam diskusi itu. Ini malah terbalik ya, policy makers pertemuannya seperti pertemuan akademisi yang membahas nilai-nilai yang normatif. Berikutnya ini tentang G20 ya. Tanggal 7 dan 8 kemarin ada pertemuan Menteri Luar Negeri G20 dan ini dirasa tidak menghasilkan apa-apa, sebatas seremoni yang mahal. Nah ini perlu dibahas juga ini bagaimana kedepannya ini mengingat dalam kondisi konflik ya anggota-anggotanya, dan ini pun membuat posisi Indonesia serba salah ya, dan bagaimana nanti pada saatnya bulan September ya kalau nggak salah, apakah itu akan berjalan dengan baik, menghasilkan hasil yang baik ataukah tidak. Dan melihat ini apakah ada hal yang signifikan ya, karena yang kita baca dari sumber lain itu hanya paparan-paparan saja dari beberapa narasumber begitu ya, boleh dibilang dari Sekjen PBB, kemudian dari Profesor apa tuh, Profesor Jeffrey, dan itu hanya membahas seputar intinya tentang penguatan multilateralisme dan isu ketahanan pangan begitu. Nah, tentunya untuk pertemuan skala besar antar negara begini, ya, ini kalau kayak seminar ya sangat sia-sia ya, karena cukup Zoom aja udah cukup sih. Gimana Bang Mantur melihat ini Bang? Iya, terima kasih Bro Eko. Jadi seputar pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara G20, saya kira ini lebih banyak kepada acara seremoni ya. Jadi substansi perdebatan misalkan mengenai perdamaian dunia itu tidak terlihat ya dalam forum pertemuan Menteri Luar Negeri ini. Pertama ya, meskipun media asing ya memberitakan bahwa Menteri Luar Negeri ya Sergei Lavrov ya itu walk out, tetapi itu dibantah oleh Indonesia dan juga oleh pemerintah Rusia bahwa Menteri Luar Negeri tidak walk out. Menteri Luar Negeri meninggalkan forum itu karena ada pertemuan bilateral dengan negara-negara yang lain. Dan itu biasa dalam forum seperti itu ya, ada pertemuan paralel lah kira-kira dengan berbagai entitas negara yang lain gitu. Nah, saya mempertanyakan kalau begitu berarti efektivitas pertemuan ini jadi betul-betul memang kelihatan seremoni. Artinya apa? Ada anggota yang terlibat dalam pertemuan, tapi ada 1, 2, 3 kelihatannya itu biasa ya. Menteri Luar Negeri yang kemudian meninggalkan ruangan ikut acara kegiatan lain gitu. Meninggalkan acara intinya. Nah, lagi-lagi ini satu bukti bahwa memang pertemuan adalah pertemuan seremoni kan. Nah, saya ingin katakan ini sayang. Kita punya event besar presidensi G20 yang dilakukan di Indonesia tahun 2022 ini, dan kita juga menghabiskan anggaran besar, tercatat 2,7 triliun untuk penyelenggaraan event ini. Dan artinya kita ini harusnya sebagai tuan rumah mampu mendesain sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan itu diikuti, terutama kegiatan intinya itu diikuti oleh para peserta dan mereka antusias terlibat dalam diskusi itu. Nah, saya ingin katakan bahwa sebetulnya pertemuan Menteri Luar Negeri ya negara G20 ini berlangsung gagal, tidak signifikan, dan kita tidak melihat ada satu komitmen yang dibahas, komitmen bersama yang dibahas, dan itu disepakati sama-sama selain semuanya normatif. Misalkan pentingnya kerjasama multilateral di antara negara, ya kan, pentingnya untuk berbagi vaksin, dan sebagainya. Itu semua normatif gitu, yang kemudian normativitas itu ya biasa kita temui dalam seminar-seminar yang pesertanya bukan policy makers, itu mah pesertanya para kalangan akademisi.
Kan ini beda pertemuan policy makers, penguasa dengan pertemuan para akademisi kan dua hal yang secara bobotnya itu kan berbeda. Ini malah terbalik ya, policy makers pertemuannya seperti pertemuan akademisi yang membahas nilai-nilai yang normatif. Nah, kita itu sebenarnya berharap ya, ini kan sebenarnya di dunia ini ada ketegangan antara blok timur dengan blok barat. Ada perang Ukraina dan perang Rusia. Ada ketegangan Cina dengan Australia misalnya. Nah, kita kan ini berharap Cina Australia kan semua terlibat dalam G20. Kita berharap ada satu pertemuan G20 itu membicarakan bahwa ada satu dialog. Komitmen untuk negara-negara yang bertikai, apalagi ini negara anggota G20 untuk saling berdialog. Sehingga ke depan dengan dialog ini bisa menghentikan berbagai ketegangan. Ada masalah sanksi ekonomi misalkan. Indonesia ini harus bisa mengatakan, hei negara-negara barat, sanksi ekonomi Anda kepada negara lain ini merugikan, tidak untuk memperbaiki kondisi perdamaian. Ayo dong. Hei negara-negara timur, hei Rusia, hentikanlah perang dengan Ukraina. Hei negara-negara barat, sudahlah. Akhirilah bantuan-bantuan yang sifatnya militer kepada Ukraina. Bantulah Ukraina hanya bantuan kemanusiaan dan makanan misal. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang bisa menyejukkan dan saya kira itu yang tadinya kita harapkan gitu loh. Kita marah besar kalau ternyata ada acara inti, acara pertemuan Menteri Luar Negeri, tapi ada beberapa anggota, 2-3 anggotanya itu pergi melakukan agenda bilateral yang lain. Berarti kan acara intinya nggak penting. Berarti kan acara intinya itu dianggap seremoni. Ya kan? Nah, ini yang saya kira kita berhak mempertanyakan ini. Bagaimana panitia, dalam hal ini adalah Pemerintah Indonesia, mengelola pertemuan G20 ini. Apakah dia hanya sekedar seremoni semata atau sebenarnya dia ingin menghasilkan satu keinginan, satu perdamaian, satu penyelesaian apa yang terjadi di dunia saat ini dengan satu penyelesaian yang dialog dan modern begitu. Saya kira kita berhak untuk mempertanyakan itu, Bro. Kalau ya, tadi saya juga sempat membaca ya dari Menteri Luar Negeri Rusia juga sempat protes gitu bahwa pertemuan ini hanya cenderung membahas tentang Ukraina, perang Ukraina-Rusia, tapi tidak membahas masalah problem ekonomi yang dihadapi global saat ini gitu loh. Ini kan juga menarik gitu ya, dari statement ini, termasuk kan di sana ada insiden juga Menlu Rusia ini diteriaki ya oleh pers tentunya dari negara yang lain gitu. Kapan Anda, ini kan artinya secara substansi kan kita belum bicara apakah memang tindakan Rusia itu salah dan lain sebagainya. Tapi kan pemerintah Indonesia tidak bisa gitu melindungi delegasi tadi dari Rusia yang sudah Menteri Luar Negerinya yang hadir, tapi kemudian tidak bisa dilindungi gitu loh oleh teriakan-teriakan pers segala macam, sehingga itu kan juga menjadikan kewibawaan Indonesia juga jadi berkurang gitu lah akibat peristiwa ini. Gitu loh. Iya, saya kira sebagai tuan rumah harusnya tidak boleh, tuan rumah ini kan harus netral ya, apalagi kita ingin mendamaikan, memediasi. Ya, satu hal yang membuat tidak nyaman tamu kita ini kan harus dieliminasi. Itu namanya kan tuan rumah yang baik. Ya. Dan saya kira ya lagi di sini ya kita tidak memberikan kenyamanan kepada semua pihak, itu kan salah, itu tidak tepat. Harusnya kita bisa memberikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh pihak yang kita undang, sehingga mereka merasa mereka dihargai gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tidak substansi seperti itu kan harusnya itu bisa dipending ya. Sesi pertemuan dengan wartawan, apalagi wartawan didominasi oleh wartawan Barat, itu kan bisa harusnya dipending aja nanti di akhir, ya kan, sehingga tidak merusak suasana pertemuan. Nah, ini lagi-lagi saya kira ini ketiadaan strategi yang bagus yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Gitu. Ya, ini yang menjadi persoalan adalah bahwa ini sebuah permasalahan yang berkontribusi terhadap permasalahan ini kan bukan hanya negara yang bertikai gitu ya. Dan ini yang kurang dimention itu ada
kontribusi terhadap konflik kan dari Amerika dan NATO juga begitu. Dan untuk melihat tentunya dua negara ini baik Ukraina atau mempunyai ego ya, yang egonya adalah bagi mereka ya merupakan sebuah pride begitu yang harus orang lain dihargai begitu, dan akan susah diturunkan. Ukraina akan menganggap bahwa ini untuk menjaga pride dia harus berjuang itu melawan gitu kan, sehingga meminta senjata ke sana kemari. Bagi Rusia juga pride untuk istilahnya tidak diganggu, karena ini Ukraina ini kalau masuk NATO artinya ini yang harus dihalangi begitu ya, karena mengharapkan Ukraina ini netral begitu. Nah tentunya ini akan mengedepankan pride masing-masing, ini akan agak kesulitan kecuali ada pihak lain yang semestinya melihatnya daripada bermata berkepanjangan harus legowo gitu ya. NATO dan Amerika ini jangan sampai memperkeruh keadaan begitu, ya kan? Ya harus istilahnya semuanya dengan konsekuensi buruk harus menurunkan egonya begitu. Ukraina menurunkan egonya untuk bisa bergabung dengan Barat ya, kemudian Rusia juga menurunkan egonya gitu ya, kemudian Amerika dan NATO juga harus menurunkan keinginannya untuk menguasai ya atau memberikan pengaruh terhadap negara-negara dekat Rusia gitu. Dan kalau itu tidak tercapai ya tentu ini akan terus terjadi begitu. Nah, dan Indonesia punya nggak keberanian seperti itu untuk bisa menyampaikan ini akan selesai kalau semuanya bisa menurunkan egonya, ya tentu dalam tindakannya seperti itu. Ini bagaimana menurut Bang Makmur? Ya, saya kira itu yang kita kendaki ya. Kalau kita mendesain pertemuan G20 dengan desain bahwa kita ingin ada satu perubahan, kita ingin terlibat aktif dalam perdamaian dunia, ya kan policy luar negeri kita itu kan bebas aktif gitu. Nah, saya nggak melihat ada suasana keaktifan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pertemuan Menteri Luar Negeri khususnya. Karena satu desainnya tadi kok ini ada bisa acara inti, tapi kok beberapa negara bisa meninggalkan acara itu dengan ada pertemuan bilateral, yang berarti pertemuan bilateral itu jauh lebih penting daripada pertemuan inti ini. Ya kan? Nah, ini kan satu desain yang salah. Yang kedua, seremoni konferensi pers ya ketika terkait Menteri Luar Negeri Rusia ini juga kan tidak proper ya. Pasti kan pertanyaan-pertanyaannya akan seperti itu dan itu menimbulkan ketidaknyamanan buat tamu kita misalkan. Dan saya kira harusnya itu diperlakukan sama ya. Kalau misalkan yang diundang media-media komposisinya pun diundang, lihat. Kalau yang diundang adalah wartawan-wartawan Barat ya, saya kira ya dia akan tertarik bertanya yang menyerang kepada lawannya negara Barat, yaitu negara Timur gitu. Nah, ini kan harusnya diantisipasi oleh kita. Sayangnya kita tidak punya imajinasi bahwa hal ini akan terjadi dan kita tidak punya kemampuan untuk mengantisipasi. Nah, ini yang saya kira perlu diperbaiki lah dalam penyelenggaraan ke depan, dan kita berharap di KTT di November nanti puncaknya ya para pemimpin negara G20 itu bisa hadirnya itu jauh lebih smooth, jauh lebih cerdas, dan tujuannya adalah perdamaian dunia ini bisa tercapai dari pertemuan G20 ini. Saya kira itu. Ya, baik. Kira udah cukup clear ya. Ada tambahan lain, Bang Mos? Ada? Ya, setuju ya. Tadi termasuk gini, maksudnya G20 ini juga jangan terlalu berfokus misalnya untuk hanya masalah Ukraina dan Rusia. Apalagi misalnya fokusnya pun membela Ukraina dan menyudutkan Rusia misalnya ya. Nah, kita tidak bicara siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kan permasalahan G20 ini terlalu besar gitu loh. Banyak hal. Masalah ekonomi di negara-negara ini yang banyak yang sedang kondisinya inflasi tinggi ya. Kemudian juga permasalahan
climate change, yang kemudian ini kan banyak hal-hal yang penting gitu loh untuk dibahas, dan tadi yang Bang Matur bilang ini bukan pertemuan para akademisi, tapi ini pertemuan para policy maker gitu loh, para pembuat kebijakan di banyak negara yang harusnya bisa memberikan satu rekomendasi yang itu bisa dilaksanakan gitu loh, dilaksanakan dengan baik dan cepat gitu loh untuk mengatasi kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Itu mungkin tambahan dari saya. Ya, baik. Mungkin topik untuk JSA kali ini kita cukupkan sekian ya. Ini terima kasih Bang Matur atas pencerahannya. Terima kasih Sama-sama juga. Bro Mustafa, keren. Ya. Oke, baik. Untuk pemirsa jangan lupa untuk simak terus, jangan salah arah yang tayang setiap harinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan klik tombol notifikasi bel ya, lonceng, sehingga akan menerima informasi update-update dari kami selanjutnya. Saya kembalikan kepada Bang Mus. Silakan Bang Mus. Oke, makasih Bro Eko, makasih Bang Matur atas diskusinya. Semoga publik semakin tercerahkan ya dengan diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa Bro Eko. Terima kasih Bro Mustafa, semuanya keren. Siap, Bang. Terima kasih Bang. Lagi kacamatanya itu. Itu tuh yang bikin keren. Nanti kita ganti warna lagi.